Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Elsa Natania Kastanya dengan NIM 2046056 TP12866. Pada kesempatan ini saya akan melakukan jurnal review dengan judul jurnal Fatty Acids Profile in Canned Tuna and Sardine After Retort Sterilization and High Pressure Thermal Sterilization Treatment. Berikut adalah identitas jurnal yang saya pilih. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama itu introduction, kedua material and methods, ketiga results and discussion, dan yang 4 atau terakhir adalah conclusions. Kita akan masuk pada bagian introduction. Ikan merupakan komoditas pangan yang dikenal sebagai sumber protein dan telah dikonsumsi oleh sebagian besar populasi dunia. Namun, selain sebagai sumber protein, ikan juga mengandung gizi lainnya yang juga tak kalah penting bagi manusia, yaitu kandungan asam lemak tak jenuhnya. Secara khusus adalah kandungan polyunsaturated fatty acid atau yang biasa disingkat dengan PUFA. Pada ikan laut, umumnya mengandung sedikit linoleic acid dan linolenic acid. Ikan laut juga pada umumnya mengandung EPA dan DHA dalam jumlah yang cukup besar. Untuk struktur senyawanya bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, PUFA ini sangat penting secara khusus untuk omega-3 PUFA karena ia baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta memainkan peran penting dalam pencegahan penyebaran penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, hipertensi, radang sendi, gangguan inflamasi, autoimun, dan kanker. Untuk EPA sendiri, ini dia mampu melindungi kesehatan kardiovaskular dengan mengatur aktivitas yang terlibat dalam metabolisme lipid plasma, agregat trombosit, dan proses pembekuan darah. Untuk DHA, ini juga memainkan peran penting dalam fungsi saraf dan diketahui juga melalui penelitian, asupan DHA yang tinggi ini ditemukan berkorelasi terbalik dengan risiko penyakit Alzheimer. Sehingga dari sini kita tahu bahwa PUFA ini sangatlah penting bagi tubuh manusia dan penting untuk dipenuhi kebutuhannya. Kemudian untuk komposisi asam lemak ikan ini tentunya berbeda-beda antara ikan satu dengan ikan yang lainnya karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama dipengaruhi oleh spesiesnya, kedua individu, ketiga musim penangkapan, keempat daerah penangkapan, kelima kondisi lingkungan dan geografis, dan yang terakhir adalah pemrosesan atau pengolahan. Pada penelitian ini kita akan melihat pengaruh dari pemrosesan atau pengolahan. Pada penelitian ini kita menggunakan dua jenis ikan, yaitu tuna dan sarden. Mengapa? Yaitu karena tuna dan sarden ini merupakan jenis ikan yang jumlah tangkapannya itu cukup besar dari total tangkapan ikan laut, serta kedua jenis ikan ini sebagian besar ditujukan untuk pengawetan, seperti pengalengan. Nah, jadi di sebelah kanan ini kita sudah ada gambar yellowfin tuna, kemudian ini adalah gambar produk kalengnya, yaitu yellowfin tuna in olive oil. Kemudian di sebelah bawah kita akan melihat ikan sarden segar. Kemudian di sebelah kanannya adalah produk pengalengan ikan sarden in vegetable oil. Jadi pengalengan ini merupakan salah satu proses pengemasan yang baik untuk pengawetan, karena pengalengan ini melibatkan proses sterilisasi, sehingga dihasilkan produk akhir yang sifatnya stabil, dengan aktivitas mikroorganisme yang sudah mati. Seperti itu. Nah, untuk proses sterilisasi sendiri ini, secara konvensional atau secara umum yang sudah sering digunakan itu adalah retort sterilization. Di sini, cara ini tuh mengaplikasikan suhu tinggi untuk jangka waktu yang lama, sehingga menjamin devitalisasi mikroorganisme.
Dengan pengaplikasian suhu tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, tak bisa dipungkiri akan ada penurunan kualitas produk, seperti penurunan sensoris dan kualitas gizinya, secara khusus untuk gizi yang tidak tahan suhu tinggi. Di sini kita akan melihat dari kandungan pufanya, karena pufa ini rentan teroksidasi pada suhu tinggi. Hal ini disebabkan pufa memiliki tingkat ketidakjenuhan yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai teknologi dikembangkan supaya bisa menjadi alternatif dari retosterilisation ini. Salah satunya itu adalah high pressure thermal sterilization atau yang biasa disingkat dengan HPTS. Di sini cara ini mengkombinasikan tekanan sama dengan atau lebih dari 600 MPa dan suhu sekitar 90 sampai 121 derajat Celcius. Sehingga pada proses ini sterilisasi dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini juga memfasilitasi pemanasan yang seragam yang memungkinkan sterilisasi produk makanan, tetapi mengurangi efek negatif terkait dengan sterilisasi termal tradisional atau retort sterilization. Walaupun demikian, cara ini juga memiliki efek sampingnya. Karena diketahui dari penelitian lain, penerapan tekanan tinggi pada daging dapat menyebabkan peningkatan laju oksidasi lipid. Jadi pada tekanan lebih dari 400 MPK ini, diketahui dapat mempercepat oksidasi lipid karena adanya pelepasan ion logam bebas. Serta pada tekanan 600 MPa dan 800 MPa, diketahui secara nyata dapat meningkatkan oksidasi lipid. Oleh karena itu, tujuan penelitian pada jurnal ini adalah menginvestigasi pengaruh retort sterilization dan HPTS terhadap komposisi asam lemak di kedua spesies ikan laut yang dikalengkan dengan 3 cara berbeda. Kita akan lanjut ke bagian material and methods. Di sini akan ada 7 hal yang dibahas. Untuk lebih detailnya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pertama, kita akan masuk ke sample preparation. Di sini digunakan 2 jenis ikan. Yang pertama itu yellowfin tuna, dengan nama ilmiah Tunus albacares. Yang kedua sardin dengan nama ilmiah Sardina pilcardus. Jadi, pertama-tama ikan yang digunakan akan dibekukan dan disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius terlebih dahulu selama 10-12 minggu sebelum diproses. Setelah itu, sampel akan dicairkan terlebih dahulu, kemudian masuk ke proses pengalengan. Untuk resep pengalengannya, akan dibagi menjadi 3 sampel, atau 3 jenis sampel. Yang pertama itu tuna in brine, kedua tuna in sunflower oil, dan yang ketiga adalah sardines in olive oil. Lebih lengkapnya, komposisi dari ketiga resep ini dapat dilihat pada tabel 1 atau yang ada di sebelah kanan slide saya ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses sterilisasi yang diterapkan. Ada 2. Yang pertama itu retort sterilization treatment. Pada metode sterilisasi ini, sampel ikan kaleng tadi akan disterilkan dengan retort pada suhu 116 derajat Celcius selama 60 menit. Pada kondisi ini, F-value-nya adalah sebesar 7 menit. 7 menit ini merupakan standar nilai F-value pada proses pengalengan ikan. Perlu diketahui juga pada retort sterilization treatment ini, diambil sampelnya dari 3 batch atau 3 kelompok, yang terdiri dari penangkapan pada bulan November 2011, November 2012, dan Januari 2013. Mengapa penulis mengambil 3 batch ini? Hal ini dikarenakan untuk memperhitungkan variabilitas dalam proses dan untuk memperhitungkan kemungkinan variasi komposisi ikan yang terkait dengan musim penangkapan. Seperti yang saya sudah jelaskan pada bagian introduction, komposisi asam lemak ini juga terpengaruh atau juga dipengaruhi oleh musim penangkapannya, sehingga hal ini dilakukan untuk merepresentasikan hal tersebut dan mempertimbangkan hal tersebut tadi ya. Kita lanjut ke metode sterilisasi kedua, yaitu high pressure thermal sterilization atau HPTS.
Di sini sampel ikan kaleng disterilisasi dengan high pressure unit U111 pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 600 MPa selama 28 menit. Jadi dihasilkan suhu yang lebih singkat serta nilai evalu yang tetap atau sama dengan reverse sensation treatment, yaitu sebesar 7 menit. Untuk sampel yang diambil itu hanya satu, yaitu pada penangkapan di Desember 2013. Kita akan berlanjut ke analisisnya, yaitu extraction and determination of fatty acid profile. Sampel yang telah disterilisasi tadi akan diliofilisasi. Sebelum itu terdapat perbedaan perlakuan, yaitu pada tuna in brine sebelum diliofilisasi, larutan garamnya akan dibuang terlebih dahulu. Jadi pada saat proses liofilisasi hanya bagian tunanya saja. Sedangkan untuk yang tuna in sunflower oil dan sardine in olive oil itu akan diliofilisasi bersama dengan minyaknya. Jadi bersama dengan sunflower oilnya dan olive oilnya seperti itu. Kemudian setelah liofilisasi dilakukan penggilingan dan ekstraksi dengan metanol atau kloroform. Untuk penentuan asam lemak bebasnya digunakan metode Lowry and Kingsley, dan penentuan fatty acid profile-nya digunakan analisis fatty acid methyl ester atau yang biasa disingkat dengan FAM. Nah, FAM ini merupakan produk dari hasil reaksi antara fats atau lipid dengan metanol yang dibantu dengan katalis alkali. Pada penelitian ini digunakan 2 mol KOH dalam metanol. Untuk reaksi secara umumnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. FAM tadi, atau FAM yang telah kita dapatkan itu, dianalisis dengan gas kromatografi. Pada penelitian ini digunakan alat HP68890 gas kromatograf. Nah, ini skema secara umum untuk gas kromatograf. Jadi pada alat ini dilengkapi dengan flame ionization detector atau yang biasa disingkat dengan FID. Jadi detektornya itu FID. Kemudian flame ini nanti dipisahkan dengan HP Innovex capillary column. Jadi itu nama kolomnya pada alatnya. Seperti itu. Jadi di sini akan terjadi pemisahan komponen kimia. Kemudian untuk carrier gasnya digunakan gas hidrogen. Oke, pada gas kromatograf ini kita akan memperoleh hasil yang kurang lebih seperti ini. Jadi untuk mengetahui fatty acid profile-nya, kita dapat mengidentifikasi hasil kromatogram ini dengan standar dari tiap-tiap asam lemak. Jadi seperti itu. Kemudian akan ada analisis Pollyan Index Assessment. Jadi di sini perbandingan antara EPA ditambah dengan DHA dibandingkan dengan asam palmitat seperti itu. Kemudian untuk statistical analysisnya, analisis statistik menggunakan Statgraphic Centurion XP atau 15. Kemudian data diekspresikan dalam rata-rata plus minus standar deviasinya. Kemudian untuk tingkat konfidensinya yaitu 95% dengan uji T, sehingga perbedaannya akan dianggap signifikan pada saat nilai P itu kurang dari 0,05. Kita akan lanjut ke bagian results and discussion. Di sini sudah ada tabel 2 yang menunjukkan kandungan nutrisi per 100 gram dari tiap model makanan. Ada tuna in brine, tuna in sunflower oil, dan sardine in olive oil. Nah, bisa dilihat detailnya di tabel 2. Kita lanjut ke pembahasan tabel 3, yaitu tentang fatty acid methyl ester composition. Untuk mempermudah, kita akan tinjau dari sampel tuna in brine terlebih dahulu. Di sini ditemukan 17 methyl ester asam lemak.
Kemudian diketahui juga bahwa komposisi ini mirip dengan tuna segar pada tabel komposisi makanan. Jadi sudah sesuai ya. Selanjutnya, secara umum, kandungan asam lemak yang ditemukan dalam jumlah besar itu ada palmitic acid, stearic acid, oleic acid, EPA, dan DHA. Di sini bisa dilihat bahwa kandungan DHA-nya lebih besar dibandingkan kandungan EPA-nya. Dan hal ini sudah sesuai dengan karakteristik ikan tuna. Kita lanjut ke tabel 4 terlebih dahulu. Tabel 4 ini merupakan summary di mana presentasi filmnya diklasifikasikan dengan asam lemak apakah ia jenuh atau tidak. Jadi ada SFA, MUFA, PUFA, serta EPH dan DHA-nya. Di sini juga ditambahkan Pollyan Index. Kita akan tinjau dari tuna inbrine terlebih dahulu. Di sini tidak ada perbedaan signifikan profil asam lemak tuna dalam larutan garam dengan metode retort maupun HPTS. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya different letters in the same canfish sample. Jadi di sini tidak ada huruf yang berbeda, sehingga diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perlakuan retort dan HPTS. Perbedaan kecil ini dapat dikaitkan dengan variabilitas antar batch yang mungkin mencakup musim yang berbeda. Jadi ya bisa dikarenakan hal tersebut, maka variabilitas pada retort lebih tinggi dan hasilnya dari analisis statistik tidak ditemukan perbedaan signifikan antara retort dan HPTS. Hal ini juga berakibat pada Pollyan Index-nya yang tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, kita lanjut ke tuna in sunflower oil. Kita balik ke tabel 3. Di sini teridentifikasi 15 asam lemak. Kemudian asam lemak utama yang ditemukan adalah asam oleat dan linoleat. Nah, ini menarik karena jika dibandingkan dengan tuna inbrine, tentunya ini berbeda asam lemak utama yang ditemukan. Hal ini bisa dijelaskan dengan adanya sunflower oil pada analisis lipid ini. Diketahui dari sumber bahwa sunflower oil ini asam lemak utamanya adalah asam oleat dan asam linoleat, sehingga hasil ini menunjukkan adanya kontribusi lipid dari sunflower oil. Seperti itu. Karena kandungan kedua asam lemak tersebut tinggi, yang dimaksud ini asam oleat dan linoleat, maka proporsi EPA dan DHA pada sampel menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan yang di larutan garam. Gitu. Kita lanjut ke tabel 4. Kita akan melihat tuna in sunflower oil. Bisa dilihat bahwa di sini juga tidak ada perbedaan signifikan profil asam lemak tuna dalam minyak bunga matahari dengan metode retort maupun HPTS. Hal ini juga bisa disebabkan karena variabilitas tadi, seperti pada tuna inbrine. Selanjutnya juga diketahui bahwa data yang dinyatakan sebagai indeks Pollyanna tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke sardine in olive oil. Di sini teridentifikasi 15 asam lemak, dengan asam lemak utama yang ditemukan itu ada asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Nah, hal ini menunjukkan adanya kontribusi dari lipid pada olive oil. Karena menurut sumber, olive oil ini asam lemak utamanya adalah asam oleat, asam palmitat, dan asam linoleat. Sehingga melalui hasil ini kita bisa menemukan kontribusi dari kandungan lipid pada olive oil seperti itu. Oke, di sini kita melihat bahwa terdapat perbedaan signifikan profil asam lemak pada total PUFA dan jumlah EPA-DPA. Teman-teman bisa lihat dari adanya notasi atau huruf yang berbeda pada perlakuan retort dan HPTS. Di sini jumlah PUFA pada
perlakuan HPTS lebih rendah dari perlakuan retort, sehingga proporsi MUFA pada perlakuan HPTS lebih tinggi dibandingkan dengan retort. Ini seperti ini. Ada 70,8%, sedangkan untuk retort lebih rendah ada 64,6%. Bisa dilihat juga dari data indeks polienanya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Efek perlakuan tekanan tinggi ini dapat kita lihat dari beberapa referensi literatur. Namun sebelumnya, data literatur mengenai efek perlakuan tekanan tinggi pada oksidasi lipid ini masih kontroversial. Dan terutama konsekuensi potensial dari kombinasi baru atau HPTS ini tidak dievaluasi dengan cara seperti dalam penelitian ini. Walaupun demikian, referensi yang ditampilkan pada saat ini masih berhubungan dengan perlakuan tekanan tinggi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, terjadi perubahan oksidasi lipid pada otot ikan kod saat diberi tekanan di atas 400 MPa dan tidak ada efek yang diamati pada 200 MPa. Selain itu, pada jenis ikan lainnya itu ikan turbot, di sini stabilitas oksidatif lipid itu mulai terpengaruh pada tekanan 180 MPa. Pada lipid otot makarel juga terjadi peningkatan oksidasi lipid, dan hal ini dikaitkan dengan komponen intrinsik otot yang dapat meningkatkan oksidasi lipid. Selanjutnya, terdapat fakta bahwa tekanan tinggi dapat menginduksi denaturasi protein heme di otot, yang nantinya ini memfasilitasi paparan lebih tinggi terhadap kelompok katalitik heme. Hal ini akan menyebabkan pelepasan ion besi ke media. Nah, pelepasan ion besi ini termasuk ke dalam ion logam tertentu, dan ini bisa memungkinkan adanya promosi autooksidasi lipid dalam daging ikan yang bertekanan tinggi. Oleh karena itu, bisa kita lihat pada hasil di tabel 3 maupun tabel 4, proporsi PUFA itu teramati lebih rendah pada perlakuan HPTS. Walaupun perubahan tersebut hanya signifikan pada sampel sarden dalam minyak zaitun. Hal ini bisa terjadi karena komposisi mineral sarden kaleng. Jadi, komposisi mineral sarden kaleng itu lebih tinggi dibandingkan dengan tuna kaleng. Yang mungkin hal ini bisa meningkatkan oksidasi lipid pada sarden kaleng bertekanan tinggi. Nah, zat mineral yang dimaksud ini juga termasuk zat besi. Kemudian, faktor lain itu juga bisa mempengaruhi hasil dari tabel 3 dan 4 tadi, seperti variabilitas antar batch dan kemungkinan perbedaan kandungan prooksidan dan antioksidan. Kita masuk ke conclusions. Jadi, ikan tuna yang diberikan perlakuan retort dan HPTS menunjukkan kesamaan profil asam lemak dan tidak ada perbedaan signifikan kandungan EPA dan DHA. Namun, perbedaan signifikan ditemukan pada sarden kalengan dalam minyak zaitun, di mana kandungan PUFA, total dan jumlah EPA dan DHA lebih rendah pada sampel yang diberi perlakuan HPTS. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi tekanan tinggi ditambah suhu tinggi atau HPTS dapat meningkatkan oksidasi lipid. Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan ditemukannya kandungan mineral yang lebih tinggi pada sarden kaleng daripada kaleng tuna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat datang, saya kembali ucapkan kepada penonton video ini. Kali ini kita akan masuk ke sesi Q&A, tanya jawab, atau kita akan masuk ke phase 2. Jadi di sini saya sudah mendapatkan 4 pertanyaan, dan pada kesempatan ini saya akan membahas 4 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa peneliti menggunakan isian sunflower oil dan olive oil dalam proses pengalengan yang diamati? Apa pengaruh yang diberikan dari kedua minyak tersebut pada produk yang diamati? Mungkin bisa dari selain aspek lipid. Kita akan masuk ke pembahasan. Jadi sebetulnya alasan pemilihan resep ini tidak dijelaskan dalam jurnal. Namun pada pembahasan ini saya akan memaparkan beberapa kemungkinan kenapa si peneliti memilih resep ini. Yang pertama adalah produk ikan kaleng dengan isian minyak nabati, di mana pada sampel ini tuh tuna in sunflower oil dan sarden in olive oil,
itu telah banyak diproduksi dan dikonsumsi masyarakat. Jadi karena produk ini sudah banyak diproduksi dan dikonsumsi, maka diharapkan dari penelitian ini akan lebih relatable, lebih berhubungan dengan kondisi nyata, sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Yang kedua adalah alasan kemudahan penyiapan sampel dan analisisnya. Bisa saja isian dengan sunflower oil dan olive oil ini mudah didapat, kemudian juga untuk prosesnya lebih mudah. Begitupun juga dengan analisisnya bisa saja lebih mudah dibandingkan dengan isian lain. Oleh karena itu, si peneliti akhirnya memilih isian ini. Kita akan lanjut ke apa pengaruhnya sih isian ini terhadap produk yang diamati. Saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama itu dari aspek gizi. Untuk aspek gizi dari segi lipid atau asam lemaknya itu sudah dibahas di jurnal ini, di mana isian ini memiliki kandungan asam lemak tertentu yang utama. Kemudian asam lemak utama ini akhirnya memang berkontribusi terhadap komposisi asam lemak ikan kaleng dengan isian minyak tersebut. Nah, sebagai tambahan di tabel sebelah kiri ini sudah ada perbandingan, yaitu ada fresh tuna, ada juga canned tuna pack in oil, kemudian canned tuna pack in water. Nah, ini bisa dilihat kandungan gizinya tuh berbeda-beda, dan diyakini hal ini disebabkan oleh isian dari canned tuna itu juga. Gitu. Jadi dilihat dari kalorinya, sebagai contoh kita lihat dari kalorinya ya. Di sini kalori paling tinggi yaitu ada pada yang dengan isian oil. Tuh. Begitupun juga dengan total fat, saturated fat, omega 3-nya seperti apa, kolesterol, sodium, hingga proteinnya juga. Ini diyakini dipengaruhi juga oleh isian dari ikan kaleng itu. Yang kedua adalah sensoris. Tentunya sensoris ini akan berbeda dan bergantung juga pada isiannya. Semisal kita punya isian ikan kaleng tuna dengan minyak, tentu hasilnya akan berbeda jika ikan kaleng tersebut diisi dengan larutan garam atau pada sampel ini tuna in brine gitu kan. Nah, ikan yang dikalengkan dengan isian minyak tentunya akan lebih moist sifatnya, kemudian juga teksturnya lebih lembut, flavornya juga pasti berbeda dengan yang isiannya hanya larutan garam. Bahkan jenis minyak yang berbeda saja sudah bisa membuat flavor dari ikan kaleng tersebut berbeda. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Meninjau dari hasil penelitian yang disampaikan dalam jurnal, menurut Anda metode manakah yang paling cocok untuk diterapkan dalam pengalengan serta sterilisasi ikan tuna dan sarden? Oke, jika saya meninjau dari hasil penelitian jurnal itu, menurut saya, sterilisasi yang paling cocok adalah sterilisasi retort. Karena diketahui dari sterilisasi retort ini, nilai PUFA-nya lebih tinggi ketimbang sterilisasi metode HPTS. Nilai PUFA ini secara khusus EPA dan DHA. Hal ini penting karena dalam kandungan ikan sendiri, kandungan yang cukup esensial bagi tubuh manusia adalah omega 3, yaitu EPA dan DHA. Dan pada komoditas ikan inilah omega 3 itu bisa dicari, sehingga sangat penting untuk bisa mempertahankannya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Walaupun dapat menurunkan nilai gizi dan sensoris dari ikan tuna, mengapa metode retort sterilisation tetap digunakan? Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk menjawab ini, akan ada dua alasan menurut saya. Yang pertama itu, metode ini telah lama digunakan atau konvensional. Loh, jadi apa sih hubungannya gitu kan? Jadi karena metode ini telah lama digunakan, maka seperti prinsip, mekanisme, dan standarisasinya itu sudah diketahui dengan baik gitu loh. Dibandingkan ya teknologi yang baru gitu. Selanjutnya, karena ini metode telah lama digunakan, maka pemakaian atau penerapannya dalam industri pangan pun sudah dilakukan secara meluas gitu. Sehingga
sulit gitu bagi sebuah industri, sebuah pabrik untuk mengganti metode sterilisasi mereka gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan biayanya, gitu. Pasti akan ada efeknya. Kemudian karena metode ini telah lama digunakan juga konvensional dan terkait dengan penurunan nilai gizi dan sensoris dari metode ini, saya yakin risiko ini telah atau dapat ditangani oleh produsen. Semisal terjadi penurunan nilai gizi, bisa saja perusahaan tersebut menambahkan zat gizi tersebut sebelum diproses, sehingga pada akhir prosesnya nilai gizi yang turun tadi tetap bisa diperoleh dalam jumlah yang layak. Kemudian juga terkait sensorisnya gitu, misalnya sensoris ini terpengaruh oleh suhunya, maka bisa saja diatur suhunya sedemikian rupa dengan waktu sedemikian rupa sehingga tetap menghasilkan nilai F0 yang sesuai dengan standar, bisa juga dihasilkan sensoris yang bisa diterima oleh konsumen. Terlebih lagi terkadang kalau saya ambil contoh metode HPTS ini, itu nanti produknya akan lebih premium gitu. Jadi memang target pasarnya juga akan berbeda. Oleh karena itu menurut saya hal ini juga yang menyebabkan kenapa metode detoxification itu masih tetap digunakan. Kemudian alasan kedua adalah teknologi modern yang masih butuh penelitian lebih lanjut. Sebagai contoh tadi, metode HPTS ini juga masih butuh penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu juga penggunaannya tuh masih belum marak di industri pangan, secara khusus dalam industri pengalengan. Kita akan masuk ke nomor 4, penyakit atau gangguan apa yang dapat terjadi jika kekurangan PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Dalam hal ini saya akan mengerucutkannya ke defisiensi omega-3, di mana ini yang dicari di dalam komoditas ikan, dan juga omega-3 ini esensial bagi manusia. Yang pertama adalah iritasi dan kekeringan kulit gitu. Nah, kenapa sih defisiensi omega-3 ini bisa menyebabkan iritasi dan kekeringan kulit? Jadi diketahui bahwa omega-3 ini penting untuk meningkatkan integritas penghalang kulit, di mana di sini bisa mencegah hilangnya kelembapan dan melindunginya dari pemicu iritasi maupun penyebab kekeringan. Selain itu juga diketahui bahwa sebetulnya omega-3 ini dapat membantu mengurangi jerawat dan peradangan kulit. Oleh karena itu, jika defisiensi omega-3 ini terjadi, maka kemungkinan akan ada gejala iritasi dan kekeringan kulit. Kemudian yang kedua adalah depresi. Gitu. Jadi berdasarkan penelitian, banyak orang depresi itu memiliki status omega-3 yang rendah. Sebaliknya, penelitian telah menemukan juga bahwa negara-negara yang dengan konsumsi omega-3 yang teratur ini memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Nah, hal ini bisa disebabkan karena omega-3 ini adalah komponen penting dari neurotransmitter serotonin. Seperti yang kita ketahui, serotonin ini penting untuk meningkatkan suasana hati. Yang ketiga ada obesitas. Oke, jadi defisiensi omega-3 ini bisa menyebabkan obesitas karena diketahui bahwa asam lemak omega-3 ini ditemukan dalam sel-sel tubuh yang paling aktif secara metabolik. Jadi omega-3 ini telah terbukti meningkatkan aktivitas metabolisme sel. Sehingga ketika terjadi defisiensi atau kekurangan omega-3 dalam makanan, seseorang dapat mengalami penurunan metabolisme dan berpotensi mengakibatkan penambahan berat badan. Yang keempat itu ada nyeri sendi. Oke, jadi omega-3 ini tuh penting buat penurunan risiko nyeri sendi karena omega-3 ini termasuk agen anti-inflamasi yang kuat. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin asam lemak esensial ini dapat mengurangi nyeri sendi, mengurangi kekakuan, dan dapat mengakibatkan lebih sedikit obat yang dibutuhkan untuk gejala
radang sendi atau nyeri sendi. Yang kelima ada masalah penglihatan. Jadi omega 3 ini penting untuk melindungi kesehatan mata. Dengan memastikan asupan yang tepat, kita bisa mencegah penyakit mata umum seperti degenerasi makula, sindrom mata kering, dan juga glaukoma. Maka dari itu, jika kita kekurangan omega 3, bisa jadi kita akan mengalami gejala masalah penglihatan atau penyakit masalah penglihatan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada gangguan kardiovaskular. Jadi, defisiensi ini tuh mampu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular karena dalam tubuh, omega 3 ini sangat penting serta mampu mengurangi trigliserida dengan mengurangi sintesis dan sekresi partikel VLDL atau very low density lipoprotein dari hati dan meningkatkan lipolisis in vivo dari partikel VLDL. Kemudian juga bisa mengurangi risiko aritmia, memperlambat penumpukan plak seperti zat yang terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium gitu yang biasanya mengeras dan menyumbat arteri. Jadi ketika kita kurang omega 3, maka fungsi-fungsi omega 3 dalam mencegah kardiovaskular ini juga tidak bisa kita dapatkan. Oke, jadi itulah beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh kekurangan PUFA, dalam hal ini secara khusus defisiensi omega 3. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan bagi para penonton yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai jawaban saya tadi, terus juga ingin menggali lebih lanjut juga tentang seperti nomor 4 tadi, penyakit yang disebabkan oleh defisiensi omega 3 bisa mengakses referensi berikut ya. Di artikel ini juga udah disertakan gitu sumber penelitiannya, sehingga bisa digali lebih lanjut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton saat ini. Terima kasih.